Salam saudaraku, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Dimitria Sebuah. Pada malam hari ini saudara, melalui Demi Channel, saya akan membagi berbagai kasih bersama saudara sekalian, berbagi berkat kepada saudara semua pada kesempatan ini. Nah, kita akan membahas tema yaitu menang dalam perlombaan iman yang saya sudah siapkan bagi saudara dan saya untuk kita sharing bersama-sama. Menang dalam perlombaan iman berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, ini saudara, kalau saudara baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini adalah tentang saksi-saksi iman kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya saudara, apa? Artinya kita ini tidak kekurangan contoh-contoh orang-orang yang beriman dalam kehidupan kita. Artinya tidak kekurangan contoh-contoh orang-orang yang sudah punya iman sejak pada zaman dulu. Sehingga kita belajar dari teladan mereka, sehingga kita belajar dari kehidupan mereka, bagaimana kita menjadi seorang pemenang dalam perlombaan, atau bagaimana kita menjadi pemenang dalam perlombaan iman. Nah, inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 1 karena mengingat waktu akan memakan waktu 5-10 menit saudara. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai 8 saudara bisa baca sendiri saudara. Nah, ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, saudaraku yang diurapi Tuhan, saudara yang sudah dibebaskan sehingga saudara keluar menjadi seorang pemenang dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan dalam pelayanan saudara. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang menjadi pemenang dalam kehidupan saudara. Setiap orang pasti ingin menjadi pemenang saudara. Setiap orang ingin jika disebut sebagai seorang pemenang. Tetapi sayang sekali saudara, banyak orang tidak siap untuk menjadi seorang pemenang. Seperti yang saya katakan, menang dalam pribadi kita, dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kita. Setiap orang tidak siap untuk itu saudara. Maka daripada itu, pada kesempatan ini saudara, kita akan sharingkan bersama-sama pada malam hari ini. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Ada 4 hal yang menjadi penekanan yang akan kita belajar bersama-sama, kunci menjadi seorang pemenang. Yang pertama saudara, saya dulu siapkan di sini adalah tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Sekali lagi, tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Di dalam ayat 1 sudah jelas saudara bahwa tinggalkan semua beban dan dosa itu adalah kewajiban bagi saudara dan saya. Tinggalkan dosa itu berarti adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena dosa itu adalah lawan daripada iman kita. Kalau saudara adalah orang yang pemenang, maka saudara harus berani meninggalkan itu saudara. Nah saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di ayat di atas ada 2 hal yang menjadi penekanan, yaitu tema kecilnya, yaitu saudara, penekanan yang pertama adalah meninggalkan semua beban. Yang kedua, dosa. Sehingga yang ketiga, dan berlomba dengan tekun. Jadi ada 3 poin di sini saudara yang perlu kita garis bawahi, yang menjadi tujuan fokus kita pada malam hari ini. Kenapa saudara di sini adalah tekankan tentang beban dan dosa? Karena beban ini adalah suatu masalah yang setiap harinya
melekat dengan kehidupan saudara dan saya. Yang tentunya setiap hari pasti ada di dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah terlepas dari itu. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang biasa. Manusia yang terbatas. Dan manusia yang penuh dengan segala noda dan dosa. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini marilah kita tinggalkan semua beban dan dosa. Dan berlomba dengan tekun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam poin yang pertama ini saudara. Jadi kehidupan saudara dan saya di muka bumi ini, kehidupan kita di dunia ini diibaratkan sebagai sebuah perlombaan. Diibaratkan sebagai sebuah arena pertandingan. Nah, arena pertandingan ini saudara, masalah dalam kehidupan kita. Untuk pembahasan tentang dosa ini adalah hal yang sangat kompleks. Hal yang sangat umum saudara. Karena di sini dosa lah yang akan menghalangi kita. Sekaligus penghalang dalam iman kita saudara. Dosa adalah pemisah antara manusia dan Allah. Sehingga manusia itu terpisah sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Roma. Tetapi kita percaya saudara. Sehingga di dalam kitab Efesus. Pasal 2 ayat 1, ayat 8 dan 9 di sana sudah dikatakan bahwa karena berkat kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara bisa baca dan hafal karena ini merupakan ayat hafalan juga saudara. Nah saudara, sehingga kita ini sudah menjadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang pemenang, sehingga menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, saudara. Pemenang dalam iman kita, saudara. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang perlu kita menjadi penekanan dalam pembahasan poin pertama ini, yaitu berani tinggalkan dosa. Kalau orang yang punya keberanian meninggalkan dosa, maka orang itu juga punya iman untuk mencapai kesempurnaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini menjadi contoh bagi kita. Kita dicontohkan bahwa kita ini tidak kekurangan iman. Kita ini tidak kekurangan contoh-contoh bapak-bapak orang yang beriman pada zaman ini. Sehingga kita dituntut untuk belajar dari pengalaman hidup mereka. Di mana hidup mereka sangat dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meninggalkan dosa juga adalah membutuhkan suatu komitmen untuk melepaskan. Kalau saudara tidak punya tujuan, tidak punya komitmen untuk meninggalkan dosa, maka saudara akan ketinggalan. Saudara tidak keluar menjadi seorang pemenang. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar berani meninggalkan dosa dan beban, ya, sehingga kita berlomba dengan tekun. Artinya seseorang mengikut lomba ujian, saudara, pasti orang itu harus membereskan semua masalah. Pikirannya tidak keberatan, hatinya tidak ada masalah, sehingga orang itu punya fokus, tujuan yang jelas. Dan akhirnya menghasilkan hasil yang baik juga saudara. Amin saudara-saudara. Semoga saudara adalah orang yang diberkati Tuhan juga. Amin saudara. Nah poin yang kedua saudara, yaitu memiliki fokus. Memiliki fokus di sini sama dengan memiliki tujuan yang jelas saudara. Berdasarkan ayat Alkitab di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perlombaan iman kita dapat menjadi pemenang, maka kita perlu memiliki fokus yang jelas. Fokus yang jelas itu seperti apa? Punya tujuan yang jelas. Kalau saudara punya tujuan yang jelas, maka cita-cita saudara pasti saudara akan mencapainya. Karena apa? Saudara punya tujuan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang punya tujuan, orang punya fokus, maka orang itu punya kehidupan saudara. Orang itu punya pengharapan bahwa apa yang dicita-citakan saat ini pasti akan menggapainya saudara.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, fokus ini sangat penting sekali saudara. Karena fokus ini adalah membantu untuk mengarahkan saudara dan saya untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Apa yang kita cita-citakan? Keluar untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan. Tetapi kita menjadi seorang yang benar-benar terlibat dan akhirnya kita keluar menjadi seorang pemenang. Saudara, pada kesempatan ini kita boleh belajar bersama-sama untuk mengerti firman Tuhan ini. Memahami firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, saudara. Bahwa menjadi seorang pemenang itu adalah bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang yang seharusnya kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Karena selagi kita masih ada di dunia, saudara dan saya masih ada persoalan, beban dan tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Fokus dalam kehidupan kita, fokus dalam mengerjakan segala sesuatu yang telah dipersiapkan bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang kedua ini semoga membantu saudara dan saya untuk meningkatkan fokus tujuan kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita keluar menjadi orang-orang pemenang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, langsung di poin yang ketiga saudara, yaitu sadar akan didikan Tuhan. Saudara bisa baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sadar akan didikan Tuhan saudara, ini memang bukan sekedar orang yang benar-benar hanya sadar. Ini adalah orang yang sudah harus memberi dirinya kepada Tuhan, sehingga hidupnya digarap oleh firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan langkah kita hari lepas hari adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, langkah yang berdasarkan pada firman Tuhan. Kenapa saudara sadar akan didikan Tuhan? Di dalam ayat Alkitab sudah jelas mengajarkan kita bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin. Saudara bisa baca ayat itu. Tuhan mengasihi orang yang dikasihi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lebih tepatnya seperti itu saudara. Oleh sebab itu melalui berbagai kejadian, melalui berbagai masalah persoalan yang menghadapi, yang mencobai kita, marilah kita mengambil itu sebagai suatu motivasi, suatu proses dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang pemenang, seorang yang beriman kepada Tuhan. Jangan kita kecewa, jangan kita katakan, wah ini apa, ini masalah dari mana ini? Apakah Tuhan memberikan saya masalah, ujian? Jangan kita katakan, jangan kita kecewa, tetapi mari kita menerima. Semuanya ini menjadi pelajaran dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dalam setiap didikan Tuhan ada kebaikan. Di dalam surat Petrus, saudara di sini mengatakan bahwa dalam setiap didikan Tuhan mendatangkan puji-pujian. Didikan Tuhan itu mendatangkan puji-pujian. Tetapi terkadang juga didikan Tuhan itu mendatangkan duka cita. Nah, duka cita itulah ketika orang dapat sabar menjalaninya, maka duka cita itu diganti menjadi sukacita. Nah, oleh karena itu menjadikan kita menjadi seorang pemenang, bukan saja tiap hari kita harus menerima yang sukacita, menerima yang kebaikan saja, tetapi kita harus berani menerima duka cita, menerima tanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia mengesah orang yang diakuinya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu jangan kita marah, jangan kita kecewa, tetapi mari kita percaya bahwa hidupan kita saat ini hidup yang sudah dimenangkan Tuhan, hidup yang sudah diberkati Tuhan, keluar menjadi pemenang, dan kehidupan kita dimerdekakan oleh Tuhan. Poin yang keempat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada berkat di balik didikan Tuhan. Ada berkat di balik didikan Tuhan. Di sini saya sudah tulis buat kita semua saudara. Tetapi kemudian berkat itulah yang akan menjadi buah manis. Berkat itulah yang akan menjadi suatu pelajaran penting dalam kehidupan saudara dan saya. Taburlah kebaikan, taburlah sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Bukan buat orang lain, bukan buat tetangga,
bukan buat keluarga kita, tetapi buat diri kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, aku yang dikasihi Tuhan, nampaknya di poin yang keempat ini saudara, kita dituntut untuk menerima sebuah didikan. Kita dituntut untuk menerima sebuah tanggung jawab. Karena memang inilah yang harus kita terima saudara. Karena apa? Yang saya sudah katakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan mengesah orang yang diakuinya menjadi anak. Artinya apa saudara? Jangan kita mengatakan bahwa kita terima yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, yang buruk tidak. Nah, inilah saudara yang kita harus belajar bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Asalkan kita mau menerima proses didikan. Kadang proses didikan itu saudara tidak mengenakan, bahkan menyakitkan, bahkan mengecewakan. Tetapi pada akhirnya orang itu sabar melewati proses itu, maka itulah yang akan menghasilkan buah kebenaran, menghasilkan suatu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada akhirnya kita mengatakan, sungguh luar biasa, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Maka dari situ saudara, mari kita belajar untuk memiliki 4 poin ini, 4 kunci ini dalam menjalani hari-hari hidup kita sebagai bekal dalam kehidupan saudara dan saya. Menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita, untuk kita keluar menjadi seorang pemenang. Kiranya berkat firman Tuhan ini bisa memberkati saudara dan saya. Dan jika ada pertanyaan saudara, bisa tinggalkan di bawah kolom komentar di bawah ini, dan kita akan sharing, kita akan bahas di hari-hari berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.